Terima kasih. Oke. Yang terhormat Duta Teknologi dan yang saya banggakan Bapak Ibu sahabat teknologi Provinsi Maluku, narasumber kita yang luar biasa. Di sini saya perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Fenska Miriam Wakim SPD dan juga Pak Jeki Marantika SPD GR. Selamat malam kedua narasumber. Selamat malam Bapak Baik. Ibu luar biasa. Ya, Bapak Ibu sebelum kita memulai akan kita punya webinar pada hari kedua dan sesi kedua di saat ini. Saya mengundang kita semua untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita, saya akan membacakan sebuah pantun. Saya mohon untuk kita semua bisa katakan cakep ya. Jalan-jalan ke pinggiran kampung. Cakep. Nemu kodok di pinggiran empang. Cakep. Selamat malam, selamat bergabung. Cakep. Mari berinovasi dengan hati senang. Oke. Cakep. Ya. Oke, cakep. Mantap. Cakep. Tanpa membuang-buang waktu, saya mempersilahkan narasumber kita yang pertama, yaitu sahabat teknologi kita yang berasal dari jauh sekali, yaitu Maluku Barat Daya. Di sini Ibu Fenska Miriam Wakim. Ya, beliau adalah guru bahasa Inggris pada SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya. Ibu Wakim, apakah sudah siap? Pasti sudah siap ya? Sudah siap Ibu moderator. Oke, ya Bapak Ibu, nanti kalau kita akan ada dalam sesi bertanya, tapi nanti ketika narasumber pertama dan narasumber kedua sudah memaparkan materi, baru kita ada dalam sesi tanya jawab. Baik Ibu Wakim, waktu dan tempatnya disilakan. Iya, terima kasih Ibu moderator yang hebat. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, selamat malam. Bapak Ibu, mohon mohon maaf saya izin untuk off cam Bapak Ibu karena jaringan memang benar-benar tidak bersahabat malam ini. Saya takutnya ketika saya mengaktifkan kamera maka saya tidak bisa berbagi dengan Bapak Ibu di malam ini. Oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dulu Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Ibu Wakim. Oh iya. Oke Bapak Ibu, terimalah salam persaudaraan dari Maluku Barat Daya, Kalwedo. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Fenska Miriam Wakim. Ada tambahan ya kalau dulu. Ya, terimalah salam Bapak Ibu, saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya.
Nama lengkap saya Fenska Miriam Hakim. Bapak Ibu boleh menyapa saya dengan Ibu Fenska atau dengan Ibu Mira, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini saya akan berbagi praktik baik yang saya sebut Beta Calvedo, Bapak Ibu. Ini adalah game based learning, Bapak Ibu. Beta Calvedo itu sendiri artinya belajar untuk menambah kosakata dalam bahasa Inggris dengan permainan word games Ludo, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, alasan utama saya membuat inovasi pembelajaran ini adalah karena kurangnya motivasi anak dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bapak Ibu. Anak-anak di sekolah saya minim sekali kosakata yang mereka miliki, Bapak Ibu. Sedangkan kita semua tahu bahwa dalam proses pembelajaran bahasa asing, kosakata bahasa adalah sangat penting karena sebagai fondasi awal untuk belajar bahasa, Bapak Ibu, termasuk bahasa Inggris. Sekedar untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu informasi bahwa di daerah kami untuk SD itu jarang Bapak Ibu punya guru bahasa Inggris. Sehingga ketika anak-anak sampai di tingkat SMP, itu mereka punya kosakata memang benar-benar minim Bapak Ibu. Atau bahkan mereka cuman menghitung 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris saja itu masih salah gitu Bapak Ibu. Sehingga ketika sampai ke SMA, itu kami yang untuk materi lanjutan itu sangat sulit untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kurikulum yang ada Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi persoalan Bapak Ibu jika kita sebagai guru mau berusaha. Nah Bapak Ibu mengenai minimnya kosakata ini banyak hal yang sudah saya dan rekan-rekan guru bahasa Inggris lakukan untuk menambah kosakata siswa-siswa kami Bapak Ibu. Salah satunya adalah kami membiasakan 5 kata sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, Bapak Ibu, 5 kosakata itu bisa dari verb, adjective, noun maupun dari irregular verbs. Tetapi Bapak Ibu, ada juga siswa yang benar-benar tidak mau menghafal kosakata sama sekali. Akhirnya Bapak Ibu saya melakukan refleksi singkat dengan siswa-siswa saya untuk mengetahui proses pembelajaran seperti apa begitu Bapak Ibu karena minimnya kosakata sehingga mereka itu benar-benar tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris begitu di dalam kelas kami Bapak Ibu. Sehingga saya membuat refleksi singkat dengan siswa-siswa saya untuk mengetahui proses pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dan memotivasi mereka dalam belajar gitu Bapak Ibu dan jawaban mereka adalah mereka ingin sambil Bapak Ibu belajar tapi juga ada permainan di dalamnya. Mungkin karena beberapa di antara kami mengajarnya juga mungkin tidak menggunakan games atau mungkin ice breaking dan lain-lain sehingga itu membuat anak-anak juga tidak terlalu motivasi gitu. Pada akhirnya Bapak Ibu saya menemukan bahwa salah satu cara efektif untuk mengajarkan sesuatu termasuk mengajar untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris pada anak adalah melalui bentuk permainan. Karena dengan bermain Bapak Ibu merupakan suatu kegiatan tanpa adanya unsur paksaan, memberikan anak kegembiraan, harapan, serta kebebasan dan keterampilan pada anak agar dapat mengekspresikan dirinya melalui bermain secara spontan sebagai alat bantu belajar dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai berbagai kemampuan dan keterampilan tertentu pada diri mereka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya memilih game based learning dalam proses pembelajaran yang saya lakukan untuk games Beta Calvedo ini Bapak Ibu. Karena game based learning ini Bapak Ibu adalah metode pendidikan yang menggunakan permainan atau elemen permainan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Permainan juga memiliki daya tarik alami bagi banyak orang Bapak Ibu termasuk dengan siswa. Sehingga saya memilih untuk membuat permainan Bapak Ibu. Karena dengan permainan juga Bapak Ibu, anak-anak bisa berinteraksi sosial. Mereka juga memiliki keterampilan kritis, motivasi intrinsik, pengalaman praktis, dan juga mengatasi tantangan belajar mereka Bapak Ibu. Mereka juga akan ada dalam retensi informasi yang lebih baik dan kreatif serta
imajinatif Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sintaks daripada game based learning itu ada 6 Bapak Ibu, yaitu memilih game sesuai dengan topik, penjelasan konsep dari topik atau materi tersebut. Setelah itu ada aturan Bapak Ibu. Jadi games itu kita sudah membuatnya dan kita membuat aturan untuk permainan tersebut. Setelah itu kita akan memainkan game, merangkum pengetahuan mereka setelah permainan dan melakukan refleksi bersama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, iya, saya menggunakan model pembelajaran game based learning yang tahapan-tahapannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Dan saya membuat games Ludo ini Bapak Ibu. Saya memilih ada website gitu Bapak Ibu yang Tools for Educator itu untuk membuat papan atau lembaran Ludonya Bapak Ibu. Tetapi Tools for Educator atau yang saya gunakan di dalamnya ini untuk game based learning Beta Kalwedo ini Bapak Ibu, karena kami di Maluku Barat Daya itu jaringan internet terkadang tidak terlalu stabil Bapak Ibu, atau bahkan juga terkadang tidak ada atau hilang, sehingga Bapak Ibu saya mencoba untuk merancang permainan ini secara online maupun secara offline Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya memilih Ludo Bapak Ibu? Karena pernah saya melihat itu anak-anak waktu istirahat mereka lagi duduk asik sekali Bapak Ibu. Jadi mereka dengan tenang bermain. Lalu saya lihat, oh mereka lagi main apa? Ternyata mereka main Ludo Bapak Ibu. Dan saya berpikir bahwa oh Ludo ini adalah permainan yang disukai oleh mereka dan hampir semuanya tahu bagaimana cara untuk memainkan Ludo ini. Maka lahirlah ide saya untuk membuat games Beta Kalwedo dengan menggunakan salah satu website ini Bapak Ibu yang Tools for Educator ini untuk membuat permainan Ludo. Jadi games Beta Kalwedo yang Beta buat ini Bapak Ibu adalah permainan Ludo yang dimodifikasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Inggris dan juga mengingatkan anak-anak tentang budaya Kalwedo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya mengapa saya memilih budaya Kalwedo ini Bapak Ibu, karena di sekolah kami itu anak-anak itu datang dengan latar belakang budaya, suku, bahasa, dan agama yang berbeda Bapak Ibu, karena kami ada di pusat kabupaten sehingga banyak sekali pendatang yang ada, sehingga saya mencoba untuk memasukkan sedikit unsur budaya di dalam, yaitu budaya Kalwedo Bapak Ibu, yang mana adalah salam persaudaraan khas kami di Maluku Barat Daya Bapak Ibu, yang mana saya berpikir bahwa anak-anak kalau datang dengan perbedaan latar belakang budaya, suku, bahasa, dan agama, bahkan basic ilmu juga yang berbeda, dan pastinya itu akan membuat mereka sedikit mempunyai ego untuk mempertahankan semua itu. Jadi dengan harapan bahwa ketika mereka bermain sambil mengucapkan kata Kalwedo, mereka akan mengingat selalu bahwa mereka semuanya adalah sama, sehingga mereka harus bisa menerima setiap perbedaan yang ada. Artinya mereka bersaudara Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau permainan ini untuk online itu kita menggunakan Google Slides Bapak Ibu, dan dia juga terintegrasi dengan Canva. Anak-anak juga kita akan membuat link Bapak Ibu yang akan dikirim kepada anak-anak, tetapi untuk dadu, challenge card, LKPD itu juga saya akan menyiapkan saja Bapak Ibu. Jadi mereka hanya langsung di dalam Google Slide itu Bapak Ibu, yang mana sudah ada permainan tersebut yang terintegrasi dengan Canva, mereka akan melihat petunjuk apa bagi mereka gitu Bapak Ibu. Jadi ini untuk meningkatkan kosakata sesuai dengan materi Bapak Ibu saja. Ini juga bisa main untuk materi-materi atau mata pelajaran yang lain Bapak Ibu. Sedangkan kalau di tools ini juga Bapak Ibu kita bisa membuat dadu, dan kita juga bisa print gitu Bapak Ibu papan atau lembaran dadunya. Sehingga Bapak Ibu kita juga bisa memainkannya
secara offline juga. Jadi untuk Ludo ini Bapak Ibu mereka akan bermain secara berkelompok ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi untuk game berbasis pembelajaran ini untuk Beta Kalwedo, Bapak Ibu yang pertama guru akan memberikan penjelasan mengenai materi, setelah itu guru menjelaskan aturan permainan games Beta Kalwedo secara, kalau main secara offline akan disampaikan peraturannya dalam bentuk offline, dan kalau online juga akan disampaikan Bapak Ibu. Setelah itu guru bersama dengan siswa akan merangkum pembelajaran tentang materi yang didapatkan dari permainan sebelumnya, dan setelah itu guru akan melakukan refleksi bersama siswa tentang proses pembelajaran dengan permainan tersebut, dan saya menggunakan Jamboard gitu Bapak Ibu untuk anak-anak melakukan refleksi. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Kalwedo. Kalwedo. Terima kasih untuk penjelasan pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, di mana saya mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wakim bahwa seorang guru harus bisa dapat menciptakan sebuah inovasi di mana dapat memfasilitasi siswa untuk bisa bekerja sama, bisa untuk ada di untuk dia punya kolaboratif ya, meningkatkan dia punya sikap kolaboratif dengan yang lain. Luar biasa, dan Beta Kalwedo merupakan salah satu inovasi yang luar biasa dari Ibu Wakim. Terima kasih ya Ibu Wakim sudah berbagi praktik baik. Bapak Ibu di saat ini, moderator. Ya, kita akan saya akan memperkenalkan ya narasumber kita yang kedua ya, Bapak Diki Marantiga SPD GR. Beliau ini punya banyak sekali prestasi, saya bisa bacakan. Beliau ini sudah mempunyai Google Certified Education. Beliau juga sahabat teknologi Kemendikbudristek pada tahun 2022, dan bahkan beliau ini tahun 2022 itu merupakan 5 besar calon duta teknologi ya Kemendikbudristek. Beliau juga merupakan sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2023, dan beliau adalah mantan FIC Ruang Guru, dan juga mantan AM Ruang Guru, kemudian volunteer Hekaleka, founder Rumah Belajar Chemistry, dan beliau juga tidak lupa merupakan guru kimia ya pada sekolah yang ada di Hulaliu. Untuk itu ya saya sudah membacakan ya pada SMA Negeri 63 Maluku Tengah ya. Tanpa membuang-buang waktu, saya pastikan bahwa apa yang dipaparkan Pak Jeki ini merupakan hal yang juga merupakan sebuah praktik baik yang kita bisa dapat implementasikan di sekolah kita masing-masing. Kepada Pak Jeki Marantika, disilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dan Ibu moderator yang luar biasa. Mohon izin Ibu moderator, slide-nya sudah kelihatan di monitor. Sudah Pak Jeki, mantap. Oke, siap. Oke. Ya Bapak Ibu guru, di saat ini saya akan berbagi praktik baik saja, yaitu dengan judul inovasi model pembelajaran Barium berdiferensiasi dengan memanfaatkan Google Sites terintegrasi PMM dan Quizzes. Bapak Ibu, untuk terkait inovasi model pembelajaran yang saya kembangkan, ini dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, karena siswa yang punya aktivitas yang kadang-kadang sering ngantuk, kadang-kadang kurang semangat dalam belajar, dan jadi perlu ditingkatkan lagi melalui inovasi-inovasi teknologi dan permainan yang bisa membuat pembelajaran ini bersifat berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, di sini model pembelajaran yang saya kembangkan adalah model pembelajaran Barium. Ini bisa dilihat ada beberapa
saya akan paparkan, yaitu terkait dengan mode pembelajarannya. Ya, Bapak Ibu, mode pembelajaran Barium adalah suatu mode pembelajaran dengan menggunakan masalah secara kontekstual bagi peserta didik untuk kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan literasi, dan kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan games dalam diskusi, sehingga membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan dengan memperoleh konsep untuk memecahkan sebuah masalah dan menjadikan peserta didik itu mandiri dalam belajar. Itu menurut Murniasi 2020 yang terkait dengan menciptakan mode pembelajaran Barium. Perlu diketahui mode pembelajaran ini masih banyak para guru belum menggunakan mode pembelajaran ini. Ya, mode pembelajaran Barium ini dia tertitik atau terfokus pada masalah secara kontekstual. Jadi artinya masalah secara kehidupan nyata, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan relasi, kemampuan berbicara masalah dengan suatu permainan atau games, dan membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan serta membuat siswa ini atau murid menjadi pembelajar mandiri. Nah, adapun sintaks-sintaks dari mode pembelajaran Barium sendiri, yaitu yang pertama bringing something, yang kedua reading the literatures, tiga integrating games and discussion, kemudian using the concept to solve the problem, dan yang akhirnya making conclusion atau making of the conclusion. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melakukan pembelajaran Barium berdiferensiasi, intinya saya mau memetakan kebutuhan belajar siswa ini dengan gaya dan minat belajarnya melalui asesmen awal pembelajaran, di mana saya menggunakan Google Form yang diakses oleh murid menggunakan akun belajar ID masing-masing. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Ya, dari hasilnya ini adalah hasil dari pemetaan kebutuhan belajar murid, sehingga saya bagi dalam 5 kelompok. Ada 2 kelompok visual, 2 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Nah, kita masuk pada sintaks Barium, yaitu bringing something. Bringing something yang pastinya siswa ini dimintakan untuk membawa benda di sekitar lingkungan masing-masing, sehingga saat proses pembelajaran itu berlangsung secara kontekstual, berbicara mengenai pembelajaran, artinya siswa melihat secara langsung itu pembelajarannya, benda yang dibawa langsung itu terkait dengan materi yang dipelajarkan hari itu. Ini Bapak Ibu bisa lihat di gambar, ada beberapa benda yang masing-masing kelompok itu ada sedang mengangkat. Itu saya meminta mereka untuk mengangkat bendanya. Lanjut, sintaks yang kedua adalah reading the literatures. Ini adalah peserta didik melakukan eksplorasi konsep sesuai gaya masing-masing. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu ada auditori, visual, dan juga kinestetik, serta mereka melakukan literasi untuk membangun konsep dari sumber yang pendidik telah berikan maupun dari sumber lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini ada siswa yang menempel sticky notes pada papan tulis. Ini adalah saya meminta terkait dengan benda-benda yang tadi dibawa, maka dibuat suatu pertanyaan masing-masing orang dalam tiap kelompok, bukan satu kelompok, satu orang ya, tapi seluruh siswa diwajibkan untuk menulis pertanyaannya dan menempelkan di papan tulis. Nah, kemudian ini ada beberapa tools yang saya manfaatkan, ini saya sendiri, website-nya sebagai informasi digital belajar. Ini ada, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ada menu-menunya mulai dari home sampai dengan evaluasi. Ini terintegrasi sama platform mereka mengajar dan juga kuisis untuk evaluasi. Nah, ini pemanfaatan perangkat ajar PMM. Kebetulan untuk kelompok gaya belajar visual, saya menggunakan yang satu kelompoknya itu visual 1, saya pakai perangkat ajar video. Nah, jadi mereka mengakses videonya terintegrasi dengan menggunakan mereka punya akun belajar ID. Nah, di sini mereka sudah memanfaatkan platform mereka mengajar juga, bukan saja guru, tetapi siswa juga. Nah, namanya kita harus memerdekakan sistem digitalisasi. Apalagi platform mereka mengajar ini kan salah satu platform yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Nah, selanjutnya adalah sintaks. Yang selanjutnya itu
masih gaya belajar digital ini menggunakan PMBM, perangkat ajar, dan menggunakan Google Sites untuk diakses materi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di TV. Ini Google Sites yang saya tampilkan. Kemudian para siswa mengaksesnya di fasilitasi saya dan diarahkan juga oleh saya. Kemudian mereka ada yang menonton ini, yang sebelah kiri ini ada video dari platform mereka mengajar, sedangkan visual 2 ini mereka menonton video dari sumber belajar YouTube yang saya sudah carikan sesuai materi saya. Nah, ini sudah jadi proses pelajaran diferensiasi proses ya. Jadi untuk gaya belajar visual mereka menonton video, untuk sedangkan gaya belajar kinestetik ini mereka melakukan galeri terkait dengan materi prinsip kimia hijau yang saya sudah ini mereka gunting lalu mereka tempel sambil mereka melakukan working gallery lalu memperhatikan masing-masing prinsipnya lalu membaca dan memahami. Itu yang saya arahkan. Kemudian ada gaya belajar auditori. Mereka di sini bisa dilihat mereka ada mendengarkan podcast juga di handphone. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu buku teks, sebenarnya itu memang harusnya buat kelompok visual ya, buku teks. Tapi itu memang ada hal yang saya kombinasi supaya mereka juga bisa tahu. Kadang-kadang juga kan para siswa ini kita harus arahkan dengan baik supaya bisa memahami isi materinya. Nah, kemudian sintaks berikutnya ada integrasi games dan discussion. Ini untuk ketiga, peserta didik melakukan permainan dan berdiskusi dalam kelompok dikaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu adanya keaktifan peserta didik dalam melakukan permainan, memasang semula yang saya acak-acakan, saya pakai paper untuk membuat PKT-nya. Mereka menyusunnya sampai membentuk, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ada juga dalam perasaan bahagia, mereka senang ini, Bapak Ibu yang tidak sengaja saya upload ya, saya menggunakan gambar ini di slide saya. Itu mereka happy sekali itu saat bermain game ini. Jadi pembelajarannya bersifat menyenangkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sintaks keempat itu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Jadi peserta ini menerapkan konsep yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Nah, hasilnya bisa disajikan dalam berbagai bentuk diferensiasi produk berlaku di sini ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya itu yang tadi dari video, kemudian dari podcast, dari working gallery. Nah, itu mereka memahami konsep, dari situ tanamkan konsep ya. Nah, kemudian mereka eksplorasi untuk pecahkan masalah yang ada di LKPD. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, mereka ada diskusi. Nah, selanjutnya ini masuk ada presentasi, peserta didik mengkomunikasikan diskusi kelompok depan kelas, lalu kelompok lain memberikan tanggapan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ada kelompok yang mempresentasikan poster, ada juga mempresentasikan gambar yang mereka sudah susun itu atau puzzle. Lalu ada yang juga di sini Bapak Ibu bisa lihat ada yang bernyanyi Bapak Ibu ya, ini bernyanyi yang di bawah sini, tidak pakai gitar, hanya bernyanyi saja. Kemudian di atas itu mereka baca puisi Bapak Ibu. Ini diferensiasi produk sudah berlaku ya. Kelompok presentasi dan ini ada poin ini puzzle lagi. Kemudian sintaks terakhir itu peserta didik menyimpulkan proses pembelajaran yang dilakukan dan juga menyimpulkan juga bersama pendidik. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini hasil kesimpulan yang disampaikan oleh siswa sendiri. Lalu ini refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan bersama-sama dengan guru. Hasil refleksinya, mereka sangat menyenangkan. Itu berdasarkan hasil refleksi. Nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat juga pada video. Kemudian evaluasi Bapak Ibu, evaluasinya itu saya menggunakan kuisis untuk menguji kemampuan dan pemahaman siswa ini terkait dengan pemahaman konsep yang saya ajarkan. Kebetulan mereka kan baru kelas 10 fase E di kurikulum mereka, dan sekolah kami juga sekolah penggerak angkatan 2. Jadi mereka juga baru pernah menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi saya lakukan inovasi digital supaya mereka juga bisa beradaptasi. Nah, kemudian ini prinsip model pembelajaran baru Bapak Ibu. Yang pertama pemecahan masalah. Kemudian masalah secara kontekstual, keaktifan peserta dan kolaborasi. Jadi model pembelajaran baru ini sangat dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu, yang juga kerjasama yang kuat dan serta harus aktif Bapak Ibu. Dan di sini juga diajar untuk siswa berpikir kritis untuk menyampaikan
pertanyaan seperti tadi yang saya sudah sampaikan, sticky notes, yang mereka membuat pertanyaan tadi, dan saya pilih satu pertanyaan untuk mereka dan mereka jawab. Kemudian tujuan model pembelajaran Bario, Bapak Ibu bisa dilihat pada slide, ada mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, mengembangkan kemampuan pemikiran masalah dengan konsep games, dan pembelajaran itu berpusat pada murid. Ini yang memang sangat yang sekarang dilembingkan itu berpusat harus pada murid, yaitu student center, bukan teacher center. Jadi metode-metode konvensional harus sudah mulai kita gantikan. Jadi harus pembelajaran berpusat pada murid, Bapak Ibu. Kemudian suasana belajar menjadi happy fun atau menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, pada sesi akhir ini saya hanya mau bilang ada kalimat dari Menteri Pendidikan kita, yaitu bahwa disampaikan dari beliau bahwa apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar Indonesia ini pasti akan bergerak. Jadi bisa lihat sekarang yang digaungkan dari Kemdikbudristek adalah para guru dan juga para siswa harus mengaktifkan akun belajar ID sehingga bisa mengakses platform-platform dari Kemdikbudristek sehingga menciptakan suasana belajar yang berpusat pada murid dan juga menyenangkan. Jadi akun belajar ID bisa mengakses platform mereka mengajar dan juga bisa akses platform lainnya seperti rapat pendidikan Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu yang ada di grup ini, pergunakanlah platform mereka mengajar karena semuanya sudah tersedia di situ. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kita harus meningkatkan pendidikan, memajukan pendidikan di bumi tercinta kita, Indonesia. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jack Marantika. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa secara virtual bagi kedua narasumber kita, baik Ibu Wakim ataupun Pak Jeki. Terima kasih. Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jeki bahwa mari kita berubah ya, mari kita menyesuaikan diri dengan perubahan ini serentak. Mari berinovasi, menggunakan segala upaya teknologi-teknologi yang ada baik di PMM ataupun segala platform-platform teknologi yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, dan khususnya hanya satu, untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di provinsi kita tercinta, Maluku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Apakah Bapak Ibu ada punya pertanyaan? Mungkin bisa raise hand secara virtual biar ya. Baik, langsung saja bagi Ibu Fitriani Kaimudin, SPD. Ibu Fitriani, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Iya, ini saya mau bertanya kepada Ibu Fenska ya, yang tadi materinya Beta Kaluedo itu saya penasaran sekali. Iya, cuman ternyata waktu saya gabung itu pas bertepatan dengan penyelesaian sudah selesai gitu. Padahal dari awal saya sudah, ini Beta Kaluedo ini apa ini ya? Apakah dia juga adalah akronim yang seperti sebelum-sebelumnya para narsum-narsum sebelumnya ada akronim-akronimnya, ataukah memang ada hal lain nih di balik cerita Beta Kaluedo? Mungkin bisa secara singkat Ibu Fenska, mohon kesediaannya untuk menceritakan secara singkat saja terkait dengan Beta Kaluedo itu apa ya. Baik, itu saja Ibu Mut. Baik, terima kasih Ibu Fitriani. Saya juga punya ini yang sama ya, Beta Kaluedo ini sebenarnya apa gitu. Padahal tadi saya ikuti jadi saya sudah tahu. Ibu Wakim? Ibu Wakim monitor. Ibu Wakim ini Ya, ada siap, pertanyaan. Ibu Jun. Ya. Beta Kaluedo ini apa Ibu? Silakan dijelaskan. Oke. Itu Ibu Fitriani yang bertanya ya? Iya, Ibu Fitriani Kaimudin. Oke, Ibu, itu adalah akronim Ibu, Beta Kaluedo itu akronim. Belajar untuk menambah kosakata dalam bahasa Inggris dengan permainan word games Ludo, Ibu. Jadi itu adalah satu game yang saya gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas.
dan saya juga menambahkan kata kalwedo itu Ibu, karena ada budaya kami di Maluku Barat Daya, salam persaudaraan yang selalu didengungkan, yaitu kalwedo setiap kali kita bertemu dengan orang atau membuka sebuah kegiatan dan lain-lain. Jadi kalwedo ini kalau nanti Ibu mau, di dalam aturan permainannya itu ketika dia mendapatkan angka 6 dan dia melempar lagi untuk mendapatkan contohnya 3 angka, dia mau melangkah masuk, dia akan mengatakan kalwedo. Setiap dia sampai di mana dia akan mengatakan kalwedo ke teman-temannya. Jadi saya berharap bahwa sambil bermain anak-anak tetap mengingat budaya kami untuk saling menyapa, yang mengatakan ketika menyatakan kalwedo itu artinya kami semua itu bersaudara. Begitu Ibu Fitriani. Baik, apakah Ibu Fitriani sudah ini? Jadi ada nilai local wisdom-nya di dalam inovasi yang dibuat oleh Ibu Wakim. Ya. Ya, baik. Iya, Ibu Muat. Alhamdulillah dipahami, sangat-sangat dipahami. Baik. Terima kasih Bu Fenska. Baik, Sama-sama, terima Bu kasih Fitri. Bu Fitriani untuk pertanyaannya. Yang kedua saya mempersilakan Pak Mevi Boset. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Moderator. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Mevi dari Sorong, Papua Barat Daya. Wow, jauh ya Pak. Ini saya mau nanya ini kepada, saya mau bertanya ke dua pemateri nih. Mungkin Ibu Fenska dulu ya. Salam kenal Ibu Fenska. Salam kenal Pak. Dalam pembelajaran berbasis games ini, yang saya dapati kadang-kadang anak mereka terpukau dengan gamenya, asik bermain game, sampai kompetensi yang harus mereka capai kadang tidak tercapai. Bagaimana strateginya Ibu Fenska dalam menangani hal ini? Artinya ketika anak-anak pembelajaran menyenangkan, tetapi kompetensi yang ingin dicapai itu tetap tercapai. Itu untuk Ibu Fenska. Kemudian untuk Pak Jeki nih. Halo Pak Jeki, selamat malam. Halo Pak Mevi, selamat malam. Baik Pak Jeki, kita kebetulan sama-sama kimia nih Pak Jeki. Pak Jeki, saya mau nanya nih Pak Jeki. Ini kan kebetulan materi yang dibawakan tadi ada sedikit nyinggung tentang kimia hijau yang dia masuk ya, berafiliasi dengan PMM nih. Pak Jeki, yang saya dapati di PMM adalah ada beberapa materi yang bertolak belakang. Artinya, selama saya menggunakan PMM ini, semua guru boleh mengupload pendapatnya tanpa ada verifikasi dari Kemendikbud ini, Pak. Sehingga ketika di lapangan yang kita dapati, misalnya ada saja materi yang sedikit lari dari konsep. Bagaimana Pak JK mensiasati hal ini? Artinya menyiapkan sumber belajar yang betul-betul sesuai dengan apa yang Pak JK ingin capai. Karena kalau kita berbicara ngambil data saja, artinya kan sekarang semua orang bisa nih, apalagi masukan di YouTube, masukan di Google, semua bisa masuk. Tetapi kalau berbicara konsep kimia, ya banyak yang abstrak. Sehingga hal ini dibutuhkan adalah seorang guru betul-betul menyiapkan sumber belajar yang sesuai. Bagaimana Pak Jeki menanggapi hal ini? Mohon petunjuknya, berbagilah kepada kami sehingga saya bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mevi Boset. Luar biasa pertanyaannya, jauh-jauh dari Sorong ya. Tajam, setajam silet. Iya. Oke, yang pertama ladies first ya, ladies first. Ibu Wati, Ladies first, silakan oke. menjawab pertanyaan Pak Mevi. Oke, terima kasih Pak Mevi Boset yang dari jauh. Pertanyaannya, aduh luar biasa Pak. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama dengan kami. Oke, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana strategi saya? Jadi Bapak itu ada LKPD Pak yang saya sudah siapkan. Jadi mereka bermain sambil mengisi LKPD tersebut. Dari kata-kata sifat yang mereka dapatkan, sudah ada LKPD. Contohnya Pak, saya ngajarnya naratif teks. Di dalam naratif teks itu banyak sekali terdapat kata-kata untuk language features-nya itu ya Pak, ada kata-kata sifat. Sehingga yang saya ambil kata-kata sifat di dalam teks tersebut.
Jadi saya sudah membuatnya, merangkumnya, dan saya sudah membuat LKPD. Jadi mereka sambil main tapi sambil mengisi LKPD-nya juga, Pak. Itu strategi saya. Jadi anak tidak hanya bermain. Nanti dari LKPD yang mereka sudah isikan itu atau sudah jawab itu, Pak, nanti kita akan merangkumnya bersama. Berapa banyak sih kata-kata sifat yang dia dapatkan di dalam sana, atau berapa banyak kata kerja yang dia dapatkan. Dan juga saya mencoba untuk ketika membuat LKPD itu, Pak, bukan hanya mereka mendapatkan kata sifat saja, contohnya, tetapi saya juga membuatnya mereka bisa mendapatkan antonim atau sinonim. Jadi langsung mereka bisa mendapatkan beberapa hal di dalam sana, Pak, lewat LKPD-nya. Jadi itu bagian dari kontrolnya, Pak. Terima kasih. Baik. Apakah Pak Mevi sudah puas dengan jawaban? Ini kan bukan saya menguji ya, ini saya meminta pendapat. Jadi apapun pendapatnya itu, ya itu saya terima karena itu pendapat, karena ibunya sudah berbagi, Ibu Fenska sudah berbagi, otomatis saya akan coba menggunakan teori apa yang dilakukan oleh Ibu Fenska tadi. Terima kasih Ibu Fenska. Siap. Terima kasih. Berarti kontrol, harus ada kontrol lewat LKPD ya Ibu Fenska ya. Jadi anak-anak tidak terlena dengan games. Luar biasa. Sekarang Pak Jeki, silakan menjawab pertanyaan Pak Mevi. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Ya, terkait dengan bahan ajar, khususnya yang ada pada platform Merdeka Mengajar, dan kita ketahui bahwa memang platform ini dia dirancang buat dari Kemdikbudristek. Tapi ya kita tahu semua bahwa ini yang buat manusia, dan memang pada kenyataannya jangankan PMM, buku dari tim Kemdikbudristek yang buku IPA saja fase E, saya lihat kemarin itu ada yang konsep yang salah, dan juga nomor atom yang tertera pada tabel periodik juga salah. Akhirnya siswa ikut di situ, saya harus mengarahkan, menjelaskan dengan baik kepada siswa jangan sampai salah. Jadi memang sebagai seorang guru kita harus mempunyai referensi belajar yang banyak. Jadi bukan saja satu referensi di PMM, tetapi buku teks itu juga sangat perlu. Bukan saja buku teks ini hanya satu, tetapi kita juga harus beberapa punya referensi yang minimal 3-4 itu lebih banyak, lebih bagus. Baru juga yang saya pahami bahwa dalam platform Merdeka Mengajar ini, saya selalu filter. Nah ini strategi saya. Saya filter dengan baik, saya nonton dulu sebelum saya kasih ke siswa. Saya filter dulu ini konsepnya. Jangan sampai ada hal konsep yang salah. Dan memang itu yang Pak Mevi sampaikan itu, Bapak Ibu Guru, saya mau bilang, ketika kita mendownload bukti-bukti karya dari PMM atau praktik pembelajaran, kita juga harus sortir, filter baik-baik Bapak Ibu, karena itu kita tidak melalui kurasi yang betul-betul sungguh ketat Bapak Ibu. Ada juga yang memang lolos begitu saja, jadi memang bisa salah konsep. Jadi itu strategi saya Bapak Ibu, sebagai seorang guru punya referensi yang banyak, bisa dilihat, akses pada website-website khusus yang memang punya domain yang terpercaya Bapak Ibu ya, bukan blog-blogspot itu. Nah itu yang pertama. Kemudian kita juga punya referensi buku yang bukan saja 1-2, tetapi beberapa referensi yang lebih banyak, lebih bagus Bapak Ibu. Nah itu saja Pak Mevi, terima kasih. Baik Pak Mevi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Pak Jeki. Berarti kontrolnya dari guru bagaimana menfilter ya. Artinya ini juga kita bisa berbagi kepada teman-teman sahabat guru yang lain, sahabat teknologi yang lain, karena yang di PMM juga itu manusia yang buat, sehingga kita sebagai guru harus jeli-jeli, jangan sampai siswa salah konsep. Terima kasih Pak Jek, selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Siap, terima kasih Pak Mevi untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan Ibu Wakim serta Pak Jek untuk semua saran-saran yang diberikan bagi kami di sini. Saya juga belajar ya, untuk bagaimana memfilter, mensortir apapun yang ada di dalam PMM, dan juga bisa mengontrol siswa dalam pembelajaran. Iya, ada juga di sini Ibu Frau, ini Frau Rupilu mau bertanya, silakan. Baik Frau Jun, tapi sebelumnya saya izin off cam ya Frau, sambil mengikuti doa diklat bersamaan. Gimana sorry? Hebat sekali Frau Rupilu ini.
Ya, Oke, silakan baik, Frau terima Rupi. kasih. So, vielen Dank für die Gelegenheit, Frau Jun. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fenska. Mungkin pertanyaan saya Silakan. agak mirip sama punya Pak Mevi, sudah disampaikan oleh Pak Mevi tadi. Jadi, bagaimana strategi Ibu ya dalam menghadapi yang tadi Ibu sudah paparkan bahwa dengan metode menggunakan permainan ludo. Nah, apakah misalnya satu kali pembelajaran itu Ibu punya beberapa indikator yang harus dicapai? Kadang-kadang itu saya juga sudah mencoba seperti itu, maksudnya dengan menggunakan model-model. Tapi kadang-kadang anak-anak itu selalu terbuai, misalnya dengan permainan yang kita buat di kelas, sehingga ada indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran yang kita buat itu dia tidak tercapai dengan baik karena siswa itu sudah berfokus pada game tersebut. Nah, sudah disampaikan Pak Mevi pertanyaan tadi, mungkin mohon maaf ya Ibu Fenska, saya kurang menyimak karena saya sementara mengikuti 2 webinar. Jadi strategi atau cara apa sih yang Ibu bisa pakai buat memanalisir atau memanage waktu, misalnya apakah dengan menggunakan permainan ludo itu tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dalam satu kali pertemuan itu dengan menggunakan metode seperti itu, ataukah dengan permainan ludo itu anak-anak dengan mudah bisa menghafal kosakata atau bisa menambah kosakata dalam penggunaan bahasa Inggris. Mungkin saya rasa cukup ya Ibu Fenska, terima kasih untuk penjelasannya. Selamat malam. Baik, Saya Frau baru Rupi. menjelaskan Ibu Rupi. Ya, Oke. memang Frau Rupilu ini multitasking ya, bisa mengikuti 2 Iya. webinar dalam waktu, yaitu keunggulan Bersamaan. wanita. Iya, silakan Ibu Wakim untuk responnya terhadap pertanyaan Frau Rupilu. Oke, ya terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Saya mencoba untuk menjawab. Dalam satu kali pertemuan, untuk tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu, kan dalam satu kali, bukan hanya dalam satu kali pertemuan, lalu tercapailah tujuan pembelajaran kita. Tetapi mungkin dalam satu kali pertemuan, bisa jadi itu ada beberapa kali pertemuan. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah untuk apa saya mengajar, untuk mencapai tujuan pembelajaran saya yang pertama adalah ingin menambah kosakata anak, sehingga saya membuat permainan games ludo ini. Nah, untuk ketahuan Ibu Rupilu bahwa ketika dalam proses pembelajaran pertemuan pertama itu saya sudah menjelaskan untuk mencapai tujuan pembelajaran hari itu. Contohnya untuk naratif teks, itu semuanya sudah pasti akan diselesaikan. Untuk pertemuan kedua dan ketiga itu kan kita biasanya latihan. Kita biasanya latihan soal dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah momen itu saya pakai untuk menambah kosakata mereka. Karena saya berpikir begini, filosofi saya adalah daripada saya mengajar dengan sesuatu yang luar biasa dan saya menerapkan sesuatu yang luar biasa, tetapi pada akhirnya anak-anak tidak paham, tidak menerima. Lebih baik saya membuat sesuatu yang sederhana, tetapi anak pulang dengan membawa sesuatu dalam pemikiran mereka. Dan saya percaya bahwa dengan permainan ini anak-anak sangat termotivasi karena saya sudah menerapkan permainan ini. Saya menerapkan ini di kelas-kelas pembelajaran saya dan anak-anak sangat antusias menunggu saya di setiap harinya. Untuk saya yang lagi mengajar lintas minat itu 4 jam. Tidak mungkin di dalam 4 jam itu saya harus berbicara terus-menerus. 1 jam pertama saya selalu bermain game dengan mereka atau 2 jam pertama. Setelah itu, karena dengan pemikiran mereka yang dengan kosakata yang minim dan segala hal yang minim, saya percuma saja saya harus berteriak dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya membuat game. Jadi di 2 jam pertama atau di 1 jam pertama saya main game dengan mereka. Atau saya juga punya salah satu trik yaitu mereka akan saya berikan bacaan reading dari anak-anak SD. Jadi setiap pagi saya kasih mereka membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, barulah masuk ke materi yang inti. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wakim. Ibu Desi. Ya, Frau Jun. So, vielen Dank, Frau Fenska. Terima kasih Frau untuk Fenska. penjelasannya. Saya Terima jadi kasih, penerjemah ya Ibu di sini. Ibu Rupilu ini saya kenal dekat sekali. Oh ya. Aduh, Frau Ini Fenska. kakak saya. Iya. Jadi walaupun kakak beradik, tapi Frau Fenska sudah lebih duluan full ya, diisi ya. Jadi kita berbagi ya, Pak.
Ya, Iya. nanti ke Terima depannya kasih, Frau Kak. Rupilu yang ini Giliran ya, berbagi dengan ya kita. giliran Iya, betul. berbagi. Ya, Amin. baik. Karena Terima sementara kasih. mengisi nih, sementara mengisi. Ya, baik. Ya, terima kasih Frau Jun, Frau Penska. Oke, ya. Sama-sama, Bapak Frau. Ibu lain yang hadiri saat ini, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Tadi sudah ya. Oh ya. Ibu, ini juga Frau Wakim dan Ibu Wakim dan Pamarantika. Ini ada Frau Titir Lolobi ingin bertanya. Silakan Frau Titir Lolobi. Oke, selamat malam Ibu moderator, Frau Jun, ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya, Frau, ini saya langsung, sorry mungkin agak terlambat sedikit waktu joinnya karena baru pulang dari sekolah. Luar biasa. Oke, Frau, saja ke narasumber Ibu Venska, sesuai dengan penjelasannya. Paparan dari materi dari Ibu Venska tadi, mungkin ada satu pertanyaan saja yang saya mau sampaikan terkait dengan permainan. Terkadang banyak platform yang dia menyediakan permainan, tetapi kita tahu kan kita di batasan Republik Australia ini kan terkadang sinyal tidak mendukung. Yang saya mau minta kalau bisa, apakah ada mungkin game-game offline yang bisa meningkatkan aktivitas siswa, seperti misalnya 4 jam pelajaran, sama juga bahasa Jerman 4 jam pelajaran, terkadang juga anak-anak bisanya bosan. Jadi mungkin ada game-game offline yang bisa memicu anak-anak di 2 jam pertama untuk lebih fokus lagi untuk masuk materi lanjutan. Mungkin Ibu Venska bisa berbagi selain yang online gitu, Ibu Venska. Terima kasih. Baik, terima kasih Frau Titir Lolobi. Silakan Frau Wakim. Iya, terima kasih. Oke, saya mencoba untuk menjawab. Yang tadi saya sampaikan, games Beta Kalwedo itu kita bisa main secara offline juga, Ibu atau Frau. Kita bisa main secara offline karena kalau memang pas jaringannya kita lagi di tempat jaringan yang bagus, kita langsung bisa bisa download, kita bisa langsung simpan, baru nanti kita print dan kita langsung main secara offline gitu. Jadi permainan games Beta Kalwedo ini bisa dimainkan secara offline. Kalau untuk permainan yang lain, untuk saat ini saya belum mencoba yang lain, tapi saya masih lebih fokus dengan games Beta Kalwedo yang ingin saya kembangkan lebih. Begitu, Frau. Oke, danke Frau atas infonya. Semoga ada kelanjutan lagi, bisa berbagi dengan kita. Sama-sama, Baik. Frau. Siap. Iya. Frau Titir Lolobi ya, jadi Beta Kalwedo itu game offline. Nanti Oh iya, Frau. Bapak Bisa offline, bisa online kalau jaringan baik. Iya, kalau jaringan baik. Nanti bisa lihat karyanya Ibu Wakim itu di PMM ya, Ibu Wakim ya. Iya, siap Frau Jun, siap. Iya, untuk mau lihat Beta Kalwedo nih yang kayak bagaimana. Baik, Ya. mungkin ada lagi Bapak Ibu Frau. yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Titir Lolobi. Ya. Ibu Fitriani masih ada pertanyaan, Bu? Iya, Ibu. Nah, Kalau masih ada waktu dan diperbolehkan. Masih ada waktu, masih panjang. Silakan. Baik, saya ingin bertanya tadi kelupaan untuk Pak Jack. Iya. Untuk model pembelajaran Barium itu, ini model pembelajaran baru dikembangkan ataukah bagaimana? Saya juga belum paham karena tadi saya lihat kayaknya sintaksnya juga hampir mirip ya, hampir mirip dengan discovery learning, hampir mirip dengan contextual teaching learning. Apakah memang dia ini terpisah? Dia
sama halnya dengan model pembelajaran CTL, model pembelajaran Discovery Learning. Kalaupun karena saya juga baru dengar nih ada model pembelajaran Barium. Apakah memang ini model pembelajaran yang baru saja dikembangkan? Kira-kira ya tahun berapa gitu dikembangkan? Mungkin bisa diceritakan lebih detail, Pak Jack, kalau boleh. Ya. Baik, terima Ya, kasih. Ibu, terima kasih. Silakan Pak Jack. Ya Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya yang baik sekali. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, itu sudah tertera di slide. Itu tahun 2022 itu mulai pembelajarannya, dan di inovasi itu kemudian pembelajaran ini kalau saya pelajari lebih dalam, ini adalah beberapa kombinasi dari model-model pembelajaran yang lain. Ya, kita tahu namanya saja inovasi, jadi menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda. Di sini kombinasi antara games, kemudian ada masuk juga Discovery Learning punya ini sedikit, sintaksnya sedikit, kemudian ada problem based learning. Jadi saya menganalisis sendiri dari pembuatnya, itu beberapa sintaknya itu digabungkan, ditambahkan dengan permainan itu. Lalu saya kembangkan lagi, ditambah dengan inovasi teknologinya. Dan saya lanjutkan side itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Fitriani, apakah sudah puas? Ya, siap-siap. Jawabannya mantap. Insya Allah nanti dipelajari, saya eksplor lagi terkait dengan pembelajaran Barium supaya bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas saya. Terima kasih Pak Jack, Bu Frau Jun. Ya, sama-sama. Ya. Memang Pak Jack ini sangat kekinian ya, guru kekinian. Mengambil model pembelajaran yang benar-benar terbaru, luar biasa sekali ya. Mencoba sesuatu yang baru seperti yang tadi disampaikan dari Pak Jack. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sedikit kita refleksi dulu. Bapak Ibu kira-kira, oh ya, ada pertanyaan. Oh maaf, ada pertanyaan lagi. Ibu Vera Imbing, SPD, Bio bisa, ya. Silakan Ibu Vera. Ibu Vera di-unmute dulu, Bu. Saking semangatnya. Silakan, Bu. Iya. Selamat malam Bapak Ibu hebat semua. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi sempat dengar yang diberikan oleh Pak Jeki. Pak Jek, tadi sempat dengar tentang walking gallery, Pak. Karena memang salah satu praktik baik yang saya lakukan itu adalah menggunakan walking gallery pada model pembelajaran Discovery Learning. Jadi Pak, kalau tadi luar biasa sekali Pak Jeki bisa mengkombinasikan kegiatan yang diferensiasi produk pada kegiatan pembelajaran yang Pak Jeki lakukan dalam praktik baik. Pengalaman kemarin waktu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, kemudian dikombinasikan dengan metode presentasi walking gallery, Pak, ada masalah yang saya dapat di lapangan terkait dengan manajemen waktu di kelas, Pak. Kalau tadi Pak luar biasa sekali bisa menggunakan diferensiasi produk. Yang akan saya tanyakan di sini, Pak, mohon tipsnya. Memang saya guru SMP, guru IPA biologi. Mohon tips supaya penggunaan waktu di kelasnya diatur sebagaimana mestinya sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan, kemudian bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Mungkin itu saja buat Pak Jeki. Terima kasih Bu Jun atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Vera. Pak Jek, bagaimana manajemen waktunya, bisa dikasih tips buat Ibu Vera dan mungkin kita semua yang hadir di saat ini. Silakan. Iya, terima kasih ya Ibu Vera, pertanyaannya sungguh luar biasa ya. Jadi memang kalau berbicara terkait manajemen waktu Bapak Ibu, apalagi diterapkan ada diferensiasi konten, konten, proses, bahkan juga ada produk, itu tidak semudah yang kita lihat seperti itu lalu terjadi begitu saja.
Dan memang Bapak Ibu, sekolah saya ini itu berada di kabupaten, dan juga saya sendiri sebagai seorang guru di sekolah tersebut, saya lebih tahu itu karakteristik siswanya, kemampuannya seperti apa. Nah, maka dari itu saya sudah selalu sampaikan kalau misalnya saya mau menerapkan proses, saya ketika menerapkan proses pembelajaran diferensiasi, saya sudah sampaikan dari seminggu sebelumnya itu, kalian harus belajar di sini, di sini, di sini. Lalu saya nih buat grup Ibu. Saya ada grup sendiri dengan siswa. Jadi saya sampaikan belajar materi ini, nanti kita bikin ini, bikin itu, bikin ini. Jadi memang tidak langsung ketika sampai di kelas baru kita menyampaikan maksud dan tujuan kita itu untuk terimplementasinya diferensiasi, khususnya diferensiasi produk. Kalau misalnya kita mau manajemen waktu yang baik pada saat kita, apalagi dengan konteks sekolah yang di kampung ya, bisa dikatakan lah, itu rata-ratanya siswanya kemampuan itu kalau saya bilang ya standar-standar lah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin yang kualitas yang di atas. Nah, maka dari itu saya gunakannya strateginya seperti itu Ibu Vera. Karena kalau kita tidak buat seperti itu, jujur saja, saya sejujurnya itu bakalan manajemen waktunya itu tidak akan terrealisasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, apalagi Bapak Ibu punya materi atau konten materi itu dia luas, nah, ditambah kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan siswa dengan baik dari jauh-jauh hari ketika terimplementasinya materi tersebut, saya yakin bakalan waktunya itu belum juga pas evaluasi itu tidak akan cukup. Apalagi kalau misalnya kita kimia saya 3 jam saja itu saya harus persiapkan dari jauh-jauh hari, kalau tidak itu tidak akan cukup Bapak Ibu. Jadi intinya seperti itu. Lalu di kelas harus kita arahkan siswa dengan baik. Kalau walking gallery ini kan berurutan, jadi siswa berpasang-pasangan, saya minta 2 orang maju, jadi secara kayak ya berderet gitu lalu maju. Jadi saya kasih waktu dibaca berapa menit. Nah, karena dari jauh-jauh hari saya sudah bilang baca buku. Mereka kan rata-rata di sini tidak ada, maksudnya buku pegangan sendiri. Kalau perpus ada, tapi saya selalu inisiatif kirimkan soft file Bapak Ibu, soft file buku untuk mereka baca, dan juga saya sampaikan bahwa akses di internet Bapak Ibu. Karena kalau tidak begitu, apalagi di kampung, jujur saja Bapak Ibu, dengan keterbatasan fasilitas itu, waduh, amblur dia Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Ibu Vera untuk pertanyaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Jeki. Baik. Ya, jadi persiapan awal itu perlu ya Ibu Vera dan Pak Jeki, luar biasa untuk tipsnya. Buat kita semua, bukan saja untuk Ibu Vera. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, ya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sedikit refleksi. Kalau memang semuanya senang, kalau memang semuanya ini dengan webinar hari ini, boleh kasih love virtual atau emoji apa saja. Terima kasih Ibu Desi. Ya, terima kasih Ibu Vera. Saya juga memberikan love bagi Pak Jeki dan Ibu Wakim untuk presentasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Sermatang untuk tepuk tangannya. Ya, berarti webinar hari ini luar biasa ya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Pak Jeki Marantika dan Ibu Fenska Miriam Wakim. Ya, sebelum kita menutup, mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari pertama tadi Ibu Wakim sudah, Ibu Wakim yang pertama. Sekarang saya mempersilakan Pak Jeki untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Ya, secepatnya saja, mungkin dapat menginspirasi kita. Silakan Pak Jeki. Satu, tujuannya kita adalah murid. Murid itu adalah. Baik, Pak Jeki, suaranya putus-putus. Mungkin jaringannya tidak terlalu baik. Ya, sambil menunggu Pak Jeki, nanti setelah ini saya mempersilakan mungkin Ibu Wakim. Ibu Wakim. Ya, iya siap. Menyampaikan. Iya siap, Frau. Oke, closing statement. Oh ya, Pak Jeki sudah ada. Oh ya, baik Pak Jeki,
Silakan Pak Jeki, mohon maaf Ibu Wakim ya. Tidak apa-apa, lanjut. Selesai, saya kira sudah selesai. Terputus Soalnya Pak, tadi jadi- terputus. Terputus. Iya. Terputus Pak Jek. Oke, ya, Silakan. siap. Ya. Iya Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang guru, tujuan kita hanya satu, adalah murid. Jadi, mari kita memberikan murid dengan cara belajar kita, mari kita selalu menyemangati mereka sehingga mereka benar-benar menjadi orang yang pembelajaran yang mandiri dan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih Pak Jek. Silakan Ibu Wakim untuk closing statement-nya. Iya, saya pendek saja. Jadilah bermanfaat di mana saja kita berada. Kalau jadi guru ya harus bermanfaat untuk siswa kita. Dalam segala kekurangan yang kita miliki, jadilah bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wakim. Jadilah bermanfaat, berinovasilah ya. Mari kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi supaya kita dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia dan terkhususnya di Maluku. Dan lebih spesifik lagi dimanapun Bapak Ibu mengabdi. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Ya, tadi saya memulai dengan pantun, saya juga akan mengakhiri dengan pantun, ya. Kalau saya baca tolong dibilang cakep ya. Oke. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Terima kasih dari luk hati yang paling dalam. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sampai baku dapat di webinar selanjutnya. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih banyak sudah membantu kami untuk menjadi Iya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang lain, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Boleh meninggalkan ruang Google Meet ini. Terima kasih. Sampai jumpa di berbagi dan berkolaborasi selanjutnya. Sukses, Pak Mevi, sukses. Terima kasih Pak Bosek. Terima kasih Pak Jeki Iya. untuk Saya semua alumni. yang hadir. Terima kasih banyak. Pak Mevi. Sahabat ini Bapak Ibu, sahabat teknologi dari Papua Barat. Oh, Kakak Mei apa kabar? Baik. ST juga ya untuk tahun ini? Sahabat teknologi tahun ini Papua Barat ya? Itu karena Bang Jack ada, makanya saya ikut. Kayaknya beta intip-intip mau sahabat teknologi Papua Barat kan? Saya Papua lagi Papua Barat Daya. Saya lagi fokusnya di guru penggerak Kakak Mei karena ini mau terakhir ini. Jadi nggak berarti fokus di angkatan situ. 8. Angkatan 8. Iya, angkatan 8 Kakak Mei. Oh, Hampir finish ini berarti. hampir finish. Karena Oke. kebetulan saya juga bertugas di angkatan 8. Oh gitu. Siap Ibu Oke, Dutek. Oke. Oke. Terima kasih Bu Mei. Iya, Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Duta. Terima kasih. Siap, sama-sama mantap. Kayaknya malam ini dapat bombardir deh, pertanyaan banyak. Iya, malam ini pertanyaan banyak Saya- sekali. Luar biasa. Luar biasa tapi bagus. Aktif lebih bagus daripada Karena tidak. penasaran, Pak. Karena orang penasaran ya, makanya dapatnya banyak. Ya, luar biasa ya. Mengalir saja ini. Jaringan benar-benar tidak bersahabat, ini tidak bisa. Sekali buka Jun kamera. nanti besok lagi ya, mohon maaf. Pak Jeffrey ini memang pesertanya luar biasa ya. Beliau selalu ikut yang malam.